Salam semangat. Kita ketemu kembali dalam materi pembelajaran jarak jauh IPA kelas 9. Tema kita masih tetap yaitu tentang listrik statis, namun kita saat ini akan membahas tentang medan listrik, beda potensial, dan energi listrik. Muatan-muatan listrik memiliki medan listrik sehingga dapat mempengaruhi muatan listrik lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang masih dapat mempengaruhi muatan listrik lainnya. Atau di sini dapat dikatakan terdapat gaya listrik. Medan listrik digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan listrik negatif. Dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan listrik positif. Kita lihat gambar berikut. Nah, di sini kalau muatan positif, ya di yang merah ini, itu garis gayanya keluar arahnya, panahnya. Kalau yang biru negatif dia masuk. Berarti yang key ini adalah keluar gambarnya. Yang key satunya, main key adalah dia masuk karena negatif. Nah, kalau antara muatan positif dan negatif didekatkan akan terbentuk garis-garis gaya seperti ini. Tadi muatan positif itu keluar, muatan negatif masuk. Sehingga dari positif menuju negatif. Positif menuju negatif. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Sementara medan listrik juga bisa terbentuk kalau dia plus min seperti ini ya. Dari positif menuju negatif. Sedangkan kalau positif-positif bagaimana yang terjadi? Dia arah garis gayanya keluar semua. Coba pikirkan dan gambarkan bagaimana kalau muatannya negatif-negatif. Ya, silakan nanti digambarkan di bukumu bagaimana kalau negatif-negatif ya. Gambarkan arah garis gayanya. Besarnya medan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. E atau medan listrik sama dengan gaya dibagi muatan. Bisa juga dengan Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik, K konstanta 9 kali 10 9, Q-nya adalah besarnya muatan listrik atau kolom, dan R adalah jarak. Contoh soal. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah 8 kali 10⁻⁴ Newton. Jika besaran muatan A adalah 5 kali 10⁻⁶ kolom dan muatan uji B sebesar 4 kali 10⁻12 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan B oleh muatan A tersebut? Diketahui FC-nya 8 kali 10⁻⁴ Newton, QA-nya sekian, QB-nya sekian ya. Ditanyakan EA-nya. Nah, kalau EA, jawab EA sama dengan FC dibagi QB ya. Karena pengaruh QA itu oleh QB, maka digunakannya QB. 8 kali 10⁻⁴ dibagi 4 kali 10⁻⁻12. Jadi hasilnya 2 kali 10⁻⁸ Newton per kolom. Jadi kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji B oleh muatan A sebesar 2 kali 10⁻⁸ Newton per kolom. Nah, itulah contoh. Nanti kalian tuliskan di kertas dan hasilnya nanti dikirimkan melalui Google Form ya. Jangan lupa. Kemudian berikutnya tentang beda potensial dan energi listrik. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik positif bila kekurangan elektron. Kamu sudah tahu ini sebelumnya. Dan benda bermuatan listrik negatif bila kelebihan elektron. Benda bermuatan listrik positif mempunyai potensial tinggi dan benda bermuatan listrik negatif mempunyai potensial rendah. Pemahaman yang baru adalah benda-benda yang punya benda-benda yang bermuatan listrik positif atau kekurangan elektron itu dikatakan potensial tinggi, sementara benda-benda yang kelebihan elektron punya potensial. Nah, potensial tinggi dan rendah itu bisa dilihatkan dalam gambar berikut. Gambar A itu muatan positifnya jauh lebih banyak ya, itu muatan elektronnya cuma 3 tapi positifnya banyak. Berarti A itu adalah potensial tinggi.
Sementara B positifnya sedikit, sementara negatifnya banyak, maka B dikatakan berpotensial rendah karena kelebihan elektron. Benda A jumlah protonnya lebih besar daripada elektron, dikatakan potensial tinggi. Benda B jumlah protonnya lebih sedikit dari elektron, maka dikatakan potensial rendah. Terjadinya arus listrik dan arus elektron. Apabila dua benda yang bermuatan listriknya berbeda atau beda potensialnya berbeda dihubungkan menggunakan suatu penghantar atau konduktor, maka akan terjadi aliran elektron dan aliran listrik. Arah aliran elektron berlawanan dengan aliran listrik. Elektron mengalir dari benda bermuatan negatif, yaitu potensial rendah, menuju benda berpotensial tinggi atau positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari benda yang bermuatan positif, potensial tinggi, menuju benda yang berpotensial rendah atau negatif. Arus elektron dan arus listrik digambarkan dalam gambar berikut. A itu memiliki potensial lebih tinggi, buktinya dia plusnya lebih banyak, protonnya lebih banyak. Maka arus listrik mengalir dari A menuju B. A menuju B itu adalah aliran listrik. Sementara arus elektron itu dari B menuju A, dari potensial rendah ke tinggi, betul. Karena B itu protonnya sedikit berarti elektronnya banyak, berarti sini potensial rendah, B-nya rendah. Maka elektron mengalir dari B ke A. Saat kedua potensial listrik benda sudah sama, jadi ketika tadi ada dua titik A dan B itu punya potensial yang berbeda, tapi kemudian dialirkan terus arus listrik maupun arus elektronnya, maka lama-kelamaan aliran elektron maupun aliran arus listrik itu akan terhenti. Sehingga diperlukan alat bantu agar elektron dan arus listrik terus mengalir, dan alat yang dapat menghasilkan beda potensi listrik itu disebut dengan sumber tegangan listrik atau sumber arus listrik. Contohnya misalnya baterai, aki, dinamo, itu termasuk alat-alat untuk memberikan potensial yang berbeda dari titik satu ke titik yang lain. Ya, nanti kan kita pelajari khusus, yaitu tentang membahas tentang sumber arus listrik. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan latihan mari mencoba 2.6 ya, dari soal-soal yang ada. Jika ada dua benda bermuatan listrik seperti 4 gambar berikut, maka benda manakah yang memiliki potensial yang lebih besar? Nah, kalian tadi kan tahu kan, potensial tinggi itu kalau protonnya lebih banyak, ya. Potensial rendah itu kalau elektronnya lebih banyak. Sekarang coba pikirkan untuk A, B, C, D. Kemudian yang kedua, gunakan gambar paralel nomor 1. Jika perbedaan potensial antara benda A dan B cukup besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik atau elektron. Dari benda manakah ke benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir? Kalian kasih tanda mana aliran elektronnya, mana aliran arusnya dari gambar nomor 1. Nomor 3, apakah yang terjadi apabila benda A dan benda B memiliki elektron yang sama? Nah, apa yang terjadi kalau elektronnya sama? Tolong pikirkan. Nah, yang berikutnya tentang beda potensial listrik. Beda potensial listrik atau V adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan setiap muatan atau Q dari muatan Q listrik dari suatu titik yang lain. Nah, untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain itu perlu energi. Sama halnya kalau kita memindahkan meja misalnya. Kita ingin memindahkan meja satu ke satu tempat ke tempat yang lain, kita pasti memerlukan energi. Nah, beda potensial itu adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Kalau saya tanya berapa beda potensialnya, sama dengan berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan setiap muatan listrik itu adalah beda potensial. Secara matematis dituliskan V W per Q, di mana V itu adalah beda potensial, W itu energi, dan Q itu muatan. Saya ulangin, V W per Q, nanti kalian bisa ubah-ubah rumusnya dengan segitiga itu. Kalau tanya W berarti V kali Q, kalau tanya V berarti W per Q, kalau tanya Q berarti W per V. Ya, nanti dibawa dengan cara itu ya.
Contohnya gini, muatan listrik 180 kolom dipindahkan dari titik P menuju R dengan energi sebesar 5.400 Joule. Maka berapa besarnya beda potensial antara kedua titik P dan R? Nah, di situ diketahui muatannya tadi 180 kolom, kemudian energinya 5.400 Joule, ditanyakan berapa V-nya, maka V per I 5.400 dibagi 180. Beda potensialnya antara titik P dan R berarti 30 volt. Nah, setelah itu Anda diminta mengerjakan mari mencoba 2.7. Ya, baik nomor 1, nomor 2. Kamu lihat. Nomor 1, untuk memindahkan muatan listrik sebesar 320 kolom berarti niki dari A ke B diperlukan energi 76,8 kJ. Ingat ya, kilojoule itu dijadikan joule dikalikan 1000 untuk menjadi joule. Hitunglah beda potensial antara A dan B. Ditanyakan VAB. Yang nomor 2, apabila benda berpotensial 220 volt berarti V dan muatan yang dipindahkan sebanyak 350 kolom berarti Q, maka berapa besarnya energinya? W-nya berapa? Nah, tadi lihat rumusnya. Kalau nyari W bagaimana? Masukin dalam persamaan ketemu. Nah, kemudian ini Bapak tambahkan, memang di penjelasan tadi tidak saya jelaskan bagaimana terjadinya petir, tetapi di buku modul ada. Kalian sekarang baca modulnya, kemudian jelaskan bagaimana terjadinya petir. Karena petir itu adalah perpindahan elektron. Nah, tadi Pak udah bilang bagaimana elektron bisa berpindah ya. Jadi jelaskan bagaimana terjadinya petir. Yang keempat, apa yang mesti kita lakukan agar terhindar dari bahaya petir pada saat hujan badai atau hujan deras. Kemudian yang kelima, berilah contoh penerapan. Oh, ini tulisannya nggak tepat ya. Berilah contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis itu yang dipengaruhi karena perpindahan elektron itu apa saja penerapannya. Anda bisa baca modul untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di penjelasan Bapak tadi adalah melengkapi apa yang tertulis di dalam modul. Cukup sekian ya kita, dan selamat belajar, semangat belajar selalu ya. Tuhan berkati kalian semua. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.